Firman Tuhan hari ke-109, 19 April tahun 2025, Injil Yohanes pasal 16 ayat 22, perikop, kesusahan dan kegembiraan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-109, tanggal 19 April tahun 2025, diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 dengan perikop kesusahan dan kegembiraan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan diterima, dan batinmu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam Kabar Baik disebut sebagai berikut. Begitu juga kalian. Sekarang kalian bersusah hati, tetapi aku akan bertemu lagi dengan kalian. Maka hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun dapat mengambil kegembiraan itu dari hatimu. Dalam bahasa Batak Toba didok songonon. Songonido namasa Tuhamu, namarsak dohamu saunari, alai idau kudohamu se gabe lasma rohamuna, jala danga dong naboi membuat lasniroha munai sian hamu. Demikianlah firman Tuhan sebagai gambaran. Kemarin Jumat Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Sekarang berada di dalam kubur. Besok adalah bangkit dari kuburan, mengalahkan maut, dan dia bertemu dengan kita dan kita bergembira. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kegembiraan itu dari kita. Jadi walaupun kita bersedih pada saat dia dikubur dan disalibkan dan dikubur, namun pada hari ketiga kita bergembira karena kebangkitannya atas kuasa daripada Allah. Sekarang apa pedoman kita selama bulan April? Saya tetap menyampaikan bahwa penghayatan atau menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan, kesaksian, dan kekuasaan Tuhan, itu sudah menjadi jaminan bagi kita bahwa pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus itu mengakui bahwa kuasa Allah dapat mengalahkan maut, dan saksi mata adalah semua murid-murid Yesus dan juga pengikut-pengikutnya melihat langsung kebangkitan Yesus dan bisa berbicara langsung, bertemu dengan mereka setelah Yesus bangkit. Dan kemudian naik ke surga, ada pesan, baptis mereka di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan itulah baptisan kudus, transformasi spiritual kita
dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Paulus mengatakan, habis gelap, terbitlah terang. Pada saat gelap, dia menganiaya murid-murid Yesus dan menganiaya semua pengikut-pengikut Yesus. Tapi setelah itu dia sadar, setelah Yesus memilih dia dan membangkitkan dia sebagai saksi hidup telah melihat Yesus, maka dia berada di dalam terang, supaya terangnya bercahaya dan dilihat oleh orang, memuliakan Allah. Itulah sebagai pembukaan. Dan itu dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Transformasi spiritual. Kebangkitan Yesus role model bagi kita, bahwa kita pun sama seperti itu. Dibaptis dalam nama Bapa sebagai sumber kekuatan, dibaptis dalam nama Yesus sebagai juru selamat dunia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Datangnya Yesus dan Roh Kudus ditinggalkan sebagai penolong, dikirim oleh Allah dari surga sebagai penolong, pembimbing, dan memberikan hiburan bagi kita semua. Itulah makna daripada selama bulan April, ayat yang disampaikan selama bulan April. Transformasi spiritual rohani kita dari kehidupan lama menjadi hidup yang baru, agar kita bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 22. Apa makna dari perikop ini? Dikatakan sekarang kita berduka, tetapi akhirnya dia akan datang melihat kita. Apa makna perikop ini? Mari kita lihat. Makna perikop ini dikatakan bahwa sekarang kamu berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu kembali, dan hati kamu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun mengambil kegembiraanmu daripadamu. Jadi sekarang kamu berduka dalam 3 hari, ya, Jumat, Sabtu, dan malam Minggu kita berduka. Tapi di pagi Minggu dia bangkit, semua bergembira atas kebangkitan itu. Itulah yang dikatakan dalam perikop ini. Sekarang kamu berduka, tapi akhirnya akan bersukacita. Dan sukacita itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah, kemudian apa pesan moral setelah kita melihat dalam duka kita bisa bergembira, dan kegembiraan itu tidak bisa diambil oleh siapapun, itu merupakan absolut milik kita. Apa pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat, ya. Ayat ini menggambarkan janji Yesus kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka mengalami kesedihan saat dia pergi, akan ada sukacita besar ketika mereka bertemu kembali. Jadi selama 40 hari setelah bangkit, Yesus memberikan pendalaman kepada murid-muridnya dan kepada semua pengikut-pengikutnya. 40 hari diberikan pendalaman. Kenapa 40 hari? Memang ada kaitannya dengan 40 hari puasa
Yesus. Kemudian 40 tahun lepas dari tanah Mesir ke Yerusalem ke tanah Kanaan. 40 tahun. Jadi angka yang 40 ini ada 3 kita lihat. 40 tahun berangkat dari Mesir selama dalam perjalanan, dan 40 hari Yesus puasa, dan 40 hari memberikan pendalaman kepada semua pengikut-pengikutnya, kemudian naik ke surga. Dan pada saat dia naik, semua murid-murid dan pengikutnya merasa sedih. Tidak ada lagi yang bisa membimbing. Maka Yesus berjanji, saya akan datang kembali. Tapi sebelum dia datang kembali, dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada semua bangsa-bangsa, supaya mereka bisa dibimbing, ya, dan juga dihibur, ya, dan juga ditolong oleh Roh Kudus. Setelah hari ke-50, Roh Kudus turun di Yerusalem kepada murid-muridnya, dan ada 120 orang semua pengikut plus murid. Dan juga Matias sebagai pengganti Judas Iskariot juga dipilih menjadi lengkap 12 murid Yesus. Dan di sana mereka dapat Roh Kudus dengan bunga-bunga api berterbangan hingga pada mereka. Sehingga mereka memiliki bahasa yang banyak, macam-macam bahasa, tetapi saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengatakan mereka mabuk. Maka Petrus mengatakan, kami bukan mabuk. Masa kami mabuk jam 9 pagi bisa mabuk? Dari mana anggur yang bisa kami ambil? Kalau malam mungkin bisa mabuk, tapi pagi. Akhirnya Petrus berkhotbah dengan sangat-sangat semangat dan energik kepada semua bangsa Yahudi untuk bertobat, dan bertobat. Akhirnya 3.000 orang bangsa Yahudi pada hari yang sama dibaptis oleh Petrus. Itulah transformasi spiritual dari kegelapan menjadi terang, dari hidup lama menjadi hidup baru. Itulah yang kita lihat di sini merupakan makna dan pesan moral daripada perikop ini. Jadi dia pergi, akan ada sukacita besar ketika mereka bertemu kembali. Jadi dia akan datang kembali. Tapi sebelum dia datang kembali, sudah dikirimkan Roh Kudus sebagai penolong untuk mengisi kekosongan yang ada, yang ditinggalkan oleh Yesus. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengambil semua orang yang percaya kepadanya. Kapan itu terjadi? Allah mengatakan sabar menunggu, dan itu pasti terjadi. Apakah hari ke-3? Apakah hari ke-4? Apakah hari ke-5, ke-6, atau ke-7? Sekarang baru hari ke-2, ya, menjelang hari ke-3. Jadi hari ke-2 plus 25 tahun. Kenapa? Karena 1 hari bagi Allah atau Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau tahun ke-3 berarti tahun 3000. Tahun ke-7 tahun 7000. Coba kita bayangkan, ya. Makanya kita dikatakan sabar, sabar, dan sabar. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk setelah melihat makna dan pesan moral, ya, bahwa ada duka cita kemudian dirubah menjadi sukacita dan datangnya kembali untuk menjemput kita. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Nah, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya harapan dalam menghadapi keadaan yang sulit.
Jadi kalau kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang hal-hal di luar daripada nalar kita, atau hampir membuat kita menjadi putus asa, ya, karena tekanan ekonomi, tekanan rumah tangga, tekanan segala macam, anak atau istri, suami, apa saja yang menekan kita, ingat, kita ada punya harapan. Harapan yang kita harapkan yaitu life after life, the new of Jerusalem. Apalah artinya dunia ini dibanding harapan yang kita dapatkan. Itulah cara kita untuk mengatasi situasi yang sulit yang kita hadapi. Lebih besar harapan yang kita harapkan dibanding dari semua keadaan yang kita jalani saat ini. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua, ya. Dalam hidup ini kita sering mengalami masa-masa duka cita dan kesulitan. Namun kita dipanggil untuk tetap memiliki harapan akan sukacita yang dijanjikan Tuhan di masa datang. Jadi dalam kesulitan yang kita hadapi, kita tetap mempunyai harapan di masa datang. Kita bisa membayangkan the new of Jerusalem. Jerusalem yang baru bagaimana? Halaman jalan rayanya emas murni. Ya. Di tengah kota ada air mengalir dari tahta kerajaan itu. Dan di pinggir sungai ada pohon yang rindang, berbuah setiap bulan, dan buahnya bisa kita ambil tanpa bayar, gratis. Ya. Coba. Dan bahkan gambaran kota, luas, tinggi dan lebarnya 2.400 km, 2,5 kali Pulau Jawa. Tinggi, lebar, dan panjang. Coba kita bayangkan, 2.400 km halamannya emas murni. Bagaimana itu? Berapa harganya? Itulah makanya tidak ada artinya penderitaan yang kita alami pada saat ini dibanding harapan yang akan kita terima kelak. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Galatia 6 ayat 9. Kemudian pembelajaran yang ketiga, kegembiraan yang sejati berasal dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan tidak ada keadaan yang dapat merenggut kegembiraan tersebut. Jadi kegembiraan itu apabila hubungan kita dengan Tuhan akrab. Dan siapa yang bisa merenggut komunikasi kita dengan Tuhan? Tidak bisa. Itulah sebabnya kegembiraan itu tidak ada yang bisa mengambil dari kita. Dengan komunikasi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, membuat kita merasa puas dan gembira, karena ada harapan. Itulah fungsinya orang berhubungan dengan Tuhan dan juga orang yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Jauh bedanya. Orang yang tidak berhubungan dengan Tuhan putus asa dan juga tidak tenang dan selalu worry atau khawatir, ya. Tetapi orang yang berhubungan intim dengan Tuhan, hatinya tenang, damai sejahtera, gembira, dan punya harapan. Kemudian pembelajaran yang keempat, yaitu meskipun dunia ini penuh tantangan, kehadiran Tuhan selalu memberikan penghiburan dan kebahagiaan sejati. Dunia yang penuh tantangan, dunia yang penuh godaan, ya. Tetapi dikatakan Tuhan hadir dalam diri kita, memberikan
penghiburan, dan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati apabila kita tidak dibelenggu oleh dosa, lepas dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan pikiran dan akal budimu kepada hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang jahat, sehingga kita menjadi sempurna. Kesempurnaan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itulah kalau kita sudah dianggap menjadi sempurna. Nah, sekarang kita sudah melihat apa makna, apa pesan moral, dan apa pembelajaran. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion atau kesimpulan daripada semua ayat yang kita sampaikan ini? Saya tetap menyampaikan 3 pertanyaan besar yang bisa membuka wawasan dan paradigma kita pada hal-hal menyangkut duka cita sementara dan kegembiraan yang menetap selama-lamanya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga harapan dalam saat-saat sulit ketika sepertinya tidak ada jalan keluar? Dalam hal situasi yang sulit, jalan buntu, dan tidak ada jalan keluar, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Ya, dijelaskan bahwa dalam menghadapi situasi sulit yang tampak tanpa harapan, penting bagi kita untuk mengingat ya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan dalam setiap tantangan. Kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir atau menyertai kita dalam memberi kekuatan dalam setiap tantangan. Jadi Tuhan Allah hadir dalam diri ini. Dia akan memberikan penghiburan dan memberikan pengertian untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 11 dikatakan begini, mengapa hatiku sedih dan gelisah? Ini pertanyaan, mengapa hati kita sedih dan gelisah? Bahkan tadi seolah-olah tidak ada jalan keluar tentang masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga menimbulkan hati kita gelisah dan sedih. Ya. Aku berharap kepada Allah, maka aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Allahku dan penyelamatku. Bersyukur kepada Allahku dan penyelamatku. Jadi kita sudah mengakui bahwa Tuhan Allah itu adalah penyelamat kita. Nah, jadi di sini dikatakan, mengapa hatiku gelisah dan sedih? Sudah jelas bahwa Dia penyelamatku, ya, dan adalah memberikan kepada kita untuk selalu bersyukur.
jadi bersyukur dan menyelamatkan kita kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian dikatakan dalam Filipi pasal 64 ayat 6 sama 7. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan, ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau tadi mengapa hatiku gelisah dan bersedih, di sini dijawab, jangan kau khawatir tentang apapun juga. Ya. Dan dikatakan, tetapi dalam segala hal, ya, nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan keinginan, permohonan kita di dalam doa dan mengucap syukur. Itulah jalan keluarnya supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga dalam hidup kita. Ya. Nyatakan dalam doa keinginan kita dan permohonan kepada Tuhan. Apa saja yang membelenggu rohani kita, sehingga kita dapat eksis dalam situasi yang sulit. Nah, apabila itu sudah kita lakukan, maka apa yang menjadi harapan kita? Damai sejahtera Allah melampaui akal kita, ya, segala akal, ya, dan akan melihat hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Jadi apabila kita sudah menyampaikan keinginan kita dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan berada di dalam diri kita melampaui segala akal untuk memelihara pikiran dan hati kita. Itulah jawaban daripada pertama, bagaimana cara menjaga harapan dalam saat sulit. Jadi dalam situasi yang sulit, dalam penuh kita kekhawatiran dan keraguan-raguan, andalkan Tuhan, nyatakan dalam doa dan keinginan melalui permohonan kepada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Apa yang dapat dilakukan untuk mengingat dan merasakan kegembiraan yang dijanjikan Tuhan di tengah keadilan? Apa yang dapat dilakukan untuk mengingat dan merasakan kegembiraan yang dijanjikan Tuhan di tengah kesedihan? Jadi pada saat kita bersedih, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa recover dengan kesedihan? Di tengah kesedihan sebagai seorang Kristen, kita diajarkan untuk mengingat janji-janji Tuhan yang membawa harapan dan kegembiraan sejati. Janji-janji Tuhan, aku akan datang kembali melihat kamu dan akan bersama dengan kamu untuk menyelamatkan kamu. Itulah janji Tuhan yang harus kita ingat di masa datang. Nah, kemudian dalam Mazmur 30 ayat 5 dikatakan, ya, namun sakit hati itu bertahan seumur hidup, tetapi dalam kemusahannya, ya, dalam kemurahannya Tuhan akan memberikan kegembiraan yang dijanjikan. Jadi di sini dikatakan namun
sakit hati itu hanya berlaku itu seumur hidup. Jadi seumur hidup memang kita merasakan sakit hati itu bisa kita pegang. Namun kalau dendam tidak boleh. Tapi merasakannya kita rasakan dalam seumur hidup. Sakit hati itu bisa kita rasakan. Ya. Nah, tetapi dalam kemurahannya atau kemurahan Tuhan, ya, akan memberikan kegembiraan yang dijanjikannya. Jadi kegembiraan yang dijanjikan itu akan diberikan. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kehidupan dalam kesedihan, ya, Tuhan menjanjikan kegembiraan di masa depan. Ada kegembiraan masa depan, yaitu Yerusalem yang baru, life after life, hidup setelah kehidupan saat ini, berada di Yerusalem yang baru, yang dipimpin oleh Allah itu sendiri. Nah, kemudian kedekatan, ya, kesedihan tidak permanen dan ada harapan yang dijanjikan bagi kita, yaitu kegembiraan yang datang dari Tuhan ketika kita bersandar kepadanya dan percaya akan rencananya. Jadi bersandar kepada Tuhan, percaya kepadanya, kita akan menerima yang terbaik. Seperti pernah dikatakan oleh Yesus, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kelaparan dan kehausan bukan secara jasmani, tetapi rohani kita. Kemana tujuan rohani kita? Itulah yang dipenuhi oleh Tuhan. Kebutuhan rohani kita adalah hidup kekal dan sejati. Dan itulah, tidak haus lagi, tidak lapar lagi, berarti hidup kekal dan abadi. Itu maksudnya, ya. Kemudian kita masuk dalam pembelajaran yang ketiga. Mengapa penting untuk berbagi pengalaman kesedihan dan sukacita dengan orang lain dalam komunitas iman? Apa pentingnya kita berbagi kesedihan dan berbagi kegembiraan kepada komunitas kita? Apa pentingnya? Mari kita lihat, ya. Berbagi pengalaman kesedihan dan sukacita dalam komunitas iman, ya, memiliki peran yang penting dalam membentuk hubungan yang kokoh dan saling mendukung antara anggota, ya, jemaat, anggota umat Allah. Jadi di sini dikatakan pentingnya itu berbagi pengalaman, ya, kesedihan dan kegembiraan untuk saling mendukung dalam membentuk, ya, hubungan yang baik, sehingga kita saling menguatkan dengan pengalaman itu dan kita bisa saling menguatkan. Artinya ada harapan, janji-janji Tuhan yang bisa kita pegang. Hal ini dilihat dalam Alkitab, dalam Roma 12 ayat 12, ya, dan Galatia 6 ayat 2, berbagai penderitaan. Nah, di sini dikatakan bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, ya. Nah, jadi ada empati terhadap orang. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah kepada orang yang menangis. Ada rasa empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan simpati berubah menjadi empati. Tadinya kita simpati,
Tapi dengan melihat keadaan yang sebenarnya kita menjadi empati. Ya. Dari peduli menjadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian pentingnya berbagi, ya, emosi dalam, ya, komunitas iman. Jadi berbagi emosi. Apa itu emosi? Apa yang kita rasakan? Termasuk pengalaman buruk dan pengalaman pahit. Berbagi dengan komunitas iman. Sehingga bisa dapat saling menghibur, saling mengisi, saling melengkapi kebahagiaan yang kita alami. Dan saling menyelesaikan masalah. Ada penyelesaian masalah dalam berbagi dengan orang lain. Jadi pentingnya berbagi emosi dalam komunitas iman. Jadi seperti Yesus, ya, melihat Maria bersedih dengan kematian Lazarus. Dia menangis karena sedih dirasakan oleh Maria dan Marta. Kemeninggalnya Lazarus. Ia empati. Nah, kemudian dalam Yohanes 1 ayat 35, Yesus ingin, ya, juru selamat dan teman sejati. Jadi artinya dengan empati daripada Yesus bahwa dia menginginkan sebagai juru selamat dan teman sejati. Teman sejati itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang. Maka ada istilah mengatakan, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Ini kadang-kadang kita membantu, kita tidak bisa, memberi pertolongan tidak bisa, tapi malah kita menyusahkan mereka. Itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia berusaha sebagai juru selamat dunia dan, ya, sebagai teman sejati. Maka dikatakan Yesus sahabat, dikatakan sebagai sahabat karena sahabat itu adalah sangat-sangat dekat dan empati. Seperti contoh, ya, dalam bahasa Batak, manuk di pialangge hotek-hotek laho marpila. Nah, sirang maraleale lobian nama tean ina. Jadi ale-ale itu dikatakan Yesus, itulah sahabat. Sahabat sejati adalah Yesus dan Allah yang memberi kehidupan bagi kita semua. Semoga firman Tuhan pada hari ini kita berbagi dalam kesusahan dan berbagi dalam kegembiraan. Dan kegembiraan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa sementara kamu bersedih karena kematiannya dan dikuburkan, tetapi setelah dia bangkit, kegembiraan itu akan kembali. Bahkan kegembiraan yang selama-lamanya. Setelah dia naik ke surga, dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Semoga firman hari ini menguatkan kita dalam beraktivitas dalam tugas kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.